我可不能让娘娘的心血白费。何用？ Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tongwa dari Over the Divine Realms, tepatnya untuklah episode 16. Tersisa satu episode lagi, kalau Tongwa ini akanlah selesai. Dan apa yang akan terjadi? Ya, kita masihlah berputar-putar dengan iblis rubah yang begitu sangatlah menyusahkan guys. Oke lah kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Selagi Xiaoling dan Changju berada di dalam gulungan kuno, Lu Jiajia memberikan hukuman kepada Suiji kalau dia tidak akanlah menghabisi nyawanya. Tetapi hukumannya, dia haruslah menghabisi 100 iblis, maka tubuhnya akanlah terbentuk kembali. Sehingga ya, jiwanya memasuki pedang milik dari Lu Jiajia. Kembali kepada Changju yang sedang berada di dalam posisi terdesak, dirinya berpikir kalau sebentar lagi ya dia akanlah berakhir di gulungan kuno. Namun dia teringat dengan seniornya yang di alam dewa pernah berkata, meskipun dalam keadaan terdesak, mereka bisa untuklah keluar, asalkan berhasil untuklah menemukan kuncinya. Namun ya, Changju tidaklah tahu kunci situasi saat ini seperti apa. Selagi dirinya memikirkan hal tersebut, Xiaoling terus-terusan mencari keberadaannya. Dan secara tidak disengaja ya, keberadaannya diketahui dan surat pernikahan milik dari Changju tiba-tiba terhempas. Yang membuat dia langsunglah menyadari kalau surat pernikahan ini yang berisikan mantra suci. Mungkin ya dengan beberapa mantra suci ini bisa untuklah menekan kekuatan rubah iblis. Sementara itu, untuk Zhao Xiang'er meminta bantuan kepada Lu Jiajia kalau dia akanlah memasang segel kekaisaran di jantung kota kekaisaran. Dan fungsi dari semua ini ya sebagai inti stabilisasi negara mereka guys. Tetapi resiko dari ini semua anggap saja sedanglah menantang hukum langit dan bumi. Jadi maksudnya guys, ketika segel kekaisaran ini benar-benar berhasil, maka negara Zhao akan terus-terusan mendapati bencana. Namun jika berhasil melewati dari bencana tersebut ya, maka negara Zhao akanlah diakui sebagai negara yang bisa bangkit sendiri. Itulah pesan dari ibunya Xiang'er. Bahkan ya, dia memberikan sebuah janji, jika dia berusia 18 tahun, maka dia akanlah mengerti dari semua ini. Waduh, mendengar ini, Lu Jiajia menganggap 2 tahun itu sebenarnya lama. Saat ini dia berusia 16 tahun, jika dia tidak mendapati jawabannya, sama saja ini adalah rencana yang begitu gambling. Sayangnya, Xiang'er telah memutuskan dia akanlah tetap melakukannya. Meskipun resikonya besar, dia tetaplah menerimanya guys. Untuk Lu Jiajia sebagai orang luar, dia tidak bisa untuklah memberikan saran. Sehingga dia pun hanya menerima rencana ini. Dirinya langsunglah pergi ke jantung kota kekaisaran untuklah menanamkan segel kekaisaran. Sedangkan untuk Xiang'er, dia akanlah mengaktifkan altar Juling yang dimana altar ini telah dijaga oleh Dewa Phoenix, sebut saja seperti itu. Dan ketika dia aktifkan, Dewa Phoenix ini telah berada di depannya dengan mempertanyakan apakah dia adalah orang yang telah dipilih oleh tuannya. Sedangkan ya untuk tetua penasehat negara Zhao yang telah mengetahui hanya mengatakan kalau Zhao Xiang'er telah menuju jalan kematian. Dan ternyata harta yang dijaga oleh Dewa Phoenix ini adalah roh pasca Natal, salah satu dari 9 roh surgawi. Namun sayangnya untuk saat ini usia Xiang'er masihlah begitu muda. Kultivasinya terlalu dangkal. Tidak mungkin dengan tubuh dia seperti ini bisa membangunkan roh primordialnya. Jika dia memaksakannya, sama saja dirinya sedanglah menuju jalan kematian. Jadi ya sebagai titah dari tuannya, dia tidaklah memenuhi syaratnya. Jadi dia meminta untuklah datang kembali dalam 2 tahun ke depan.
Namun Xiang tetaplah keras kepala. Dia meminta apakah ada cara lain, maka dia akanlah melakukannya. Tetapi ya, perkataannya ini malah menyinggung Dewa Phoenix yang langsunglah membentaknya. Kalau membentuk jiwa primordial bukanlah permainan anak-anak guys. Dan dia memberitahu ujian yang akan dia lakukan sungguh begitu sangatlah berat. Karena dia haruslah melewati api yang mengalir dan melintasi 3000 dunia. Wadah, Xiang membalasnya. 3000 dunia yang dia sebutkan itu adalah negara Xi. Lalu kita beralih kepada Jiangju yang sudahlah siap untuk melawan sang iblis rubah. Tetapi bukan dengan energi spiritualnya, melainkan dengan kata-kata yang berada di surat pernikahan tersebut dan yang mengeluarkan mantra yang bernama kuil buku yang membuat dimensinya langsunglah berubah. Kini mereka berdua dihadapkan dengan pohon Bodhi yang begitu sangatlah besar, dan ini adalah pohon waktu Xiang kecil dan ibunya berada di sana guys. Wah. Dan kita kembali lagi kepada Xiang yang langsung dinasehati meskipun dia telah melihat 3000 dunia. Tetapi ujian untuklah mendapati jiwa primordialnya itu benar-benar sangatlah sulit. Dia haruslah menanggung siksaan yang begitu sangatlah mengerikan. Dalam kondisi seperti ini ya sangatlah begitu mustahil. Tetapi tetap saja Xiang akanlah menerima ujian tersebut. Melihat tekadnya yang begitu kuat, membuat sang Dewa Phoenix benar-benar menghela napas. Dan secara tiba-tiba, gulungan kuno yang dipegang olehnya mulai melahap gulungan tersebut. Tandanya kalau Jiangju sedanglah dalam bahaya. Memang benar kalau Jiangju sedanglah terkena serangan di bagian pundaknya. Jadi donat dong. Melihat ini ya, Xiang meminta kepada Dewa Phoenix untuk lakukanlah sekarang juga. Namun ya tetap saja tidak semudah itu dia akan memulai ujiannya. Dia memberikan sebuah analogi. Jika memang nantinya dia berhasil melewati 3000 dunia dan siksaan yang begitu mengerikan, apakah dia juga bisa mengatasi ujian tentang iblis surgawi? Yang dimana iblis surgawi itu adalah makhluk mati yang secara khusus berpesta dengan kekuatan spiritual. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang telah melampaui alam ungu. Rata-ratanya ya seperti itu guys. Dan untuk 9 roh yang telah disiapkan, jika dibuka satu persatu, itu memiliki kekuatan spiritual yang begitu sangatlah besar. Sudah pasti ya, dengan kekuatan spiritual yang begitu besar, akanlah menarik seluruh iblis surgawi datang untuklah berpesta dengan kekuatan tersebut. Dan jika itu terjadi, apa yang akanlah dia lakukan? Xiang tetaplah berada di keputusannya sendiri, dan dia langsunglah menaiki Dewa Phoenix untuklah melintasi 3000 dunia dan melewati beberapa kesengsaraan dunia ini guys. Ternyata ya untuk Dewa Phoenix ini hanyalah sebagai alat tunggangan dan sebagai pemandu agarlah penerus dari tuannya bisa mendapati jiwa primordialnya atau jiwa Pisca Natal. Baru saja memulai perjalanannya, mereka langsunglah diserang dengan kesengsaraan surgawi. Si Dewa Phoenix kembali memperingatkan masih ada kesempatan untuklah mundur. Mereka belumlah melewati yang namanya bencana api mengalir. Itu jauh lebih sulit daripada kesengsaraan surgawi. Dan Xiang membalasnya kalau negaranya jauh lebih buruk daripada ujian kali ini. Dia akanlah tetap berada di keputusannya. Melihat tekad dari Xiang tidak berubah-ubah, membuat Dewa Phoenix akhirnya percaya dengan Xiang kalau dia akanlah berhasil. Ya sebetulnya setengah percaya setengah kagak juga sih. Kembali kepada Jiangju yang sudahlah berada dalam kondisi kritis, tetapi dia tetaplah bisa bangkit berdiri. Dan secara tiba-tiba ya, untuk si iblis rubah ini, kekuatannya malah mulai melemah.
dan dia menganggap kalau Changju memiliki niat untuklah menghabisi nyawa dari Xiaoling. Tetapi rencana sebenarnya dari Changju, dia akanlah mengambil satu persatu kata dari surat tersebut. Salah satunya ya seperti tulisan yang memiliki arti sebagai bersatu selamanya. Dan dia berhasil untuklah memasukkan ke dalam tubuhnya Xiaoling. Alhasil ya, jantung mereka berdua benar-benar bersatu guys. Hal ini mengingatkan Changju kepada mentor agungnya yang telah membuat dia menjadi seperti ini. Namun dia yakin kalau ada maksud tertentu dari mentor agungnya. Jika memang dia inginlah menghabisi nyawanya, mungkin dia sudah pasti lama meninggal dunia. Dan karena jantung dari Changju dan Xiaoling telah bersatu, Changju bisa untuklah mengambil jiwa dari sang iblis rubah. Dan dia mencoba untuklah mengeluarkannya. Bahkan untuk adegan ini juga sama seperti dia di masa lalu ketika mentor agungnya mengambil jiwa bawaannya, yaitu jiwa Phoenix. Dari semua inilah akhirnya Changju mengerti mengapa mentor agung mencoba untuklah mengeluarkan jiwa bawaannya guys. Tetapi ya kita tidak diberitahu apa jawabannya sama sekali. Kita dibiarkan untuklah menebak-nebak ya. Kalau tebakan dari Mimin sih, alasan mentor agung mengeluarkan jiwa bawaannya, dia sungguhlah peduli dengan kondisinya Changju. Takutnya ya sama seperti Xiaoling yang sedanglah dirasuki oleh sang rubah iblis. Jadi ya posisi dari Changju dan juga posisinya Xiaoling itu sama guys. Dan apakah jangan-jangan kalau jiwa Phoenix milik dari Changju adalah Dewa Phoenix yang sedanglah ditunggangi oleh Xiang-Er? Kemungkinan besarnya iya. Alasannya karena untuk hewan surgawi ataupun iblis surgawi hanya memiliki satu keberadaan. Contohnya ya seperti iblis rubah, dia hanya ada satu saja. Begitu juga dengan Dewa Phoenix, kura-kura hitam, dan juga naga, bahkan harimau putih, hanya ada satu keberadaan di dalam dunia surgawi. Maka dari itulah mereka disebut sebagai hewan surgawi, hewan yang paling langka. Dan itulah alasannya ya. Dan satu lagi kecurigaan dari Mimin, kalau mentor agung dari Changju, jangan-jangan ya itu adalah ibunya dari Xiang-Er guys. Tetapi ya ini hanya praduga saja sih, karena untuk di novelnya, Changju ini memiliki istri cukuplah banyak. Dari Xiaoling, Xiang-Er, Lu Jiajia, bahkan mentor agungnya pun telah dinikahi olehnya guys. Ya untuk mendapati jawabannya, kita masih membutuhkan episode yang begitu panjang ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.